aneh menurut gua aneh. Nyamannya tuh pokoknya nggak banget lah. Avanza, Xenia, Expander, R3. Gue pilih Expander. Oh. Untuk sekarang ya. Kalau kontranya udah banyak, tapi pro-nya sebenarnya juga banyak kok. Kok pro-nya dulu deh, cari pro-nya dulu dong. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen pro dan kontra mobil LSUV. Untuk beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas itu dari mobil MPV. Nah, cuma untuk kali ini kita akan membahas pro dan kontra dari mobil LSUV dari pabrikan negara Jepang kok. Di sini ada 5 mobil. Nah, nanti Ini yang kira-kira laku di Indonesia. iya, ini sih datanya sih dari Kompas ya kita ngambilnya. Ini khusus Jepangan aja ya? Khusus Jepangan aja, tapi tanpa berlama-lama lagi lah ya. Langsung kita mulai aja ya kok ya. Oke. Nah, untuk mobil yang pertama, mobil Rush. Pro-nya apa kok? Ground clearance-nya tinggi. Oke, betul. Nah. Setuju. Tapi bantingannya nggak enak. Apalagi yang Konde. Dulu gua pernah punya. Nggak enak banget. Nggak enak ya? Nggak enak banget. Lebih parah dibanding Avanza yang lama. Nggak enaknya lebih parah. Dan langsung, Menurut gua ya. langsung pro dan kontranya itu langsung. Keunggulannya, bannya agak gede dibanding Avanza kan jauh. Bannya gede. Jadi hajar-hajar lubang tuh oke-oke aja. Nerobos genangan air juga oke, karena ground clearance-nya tinggi. Terios kan sama nih. Sama. Nomor 1, nomor 2 sama ya. Anggap aja kita sebutin sekali nih. Sekaligus aja langsung. Terus irit banget juga enggak. Mesin 1,5. Yang pasti limbung banget. Betul. Terutama yang model paling pertama ya, yang Konde. Kalau yang setelah itu ya ada improvement sedikit. Tapi gue masih nggak suka. Lu suka? Oke, kalau dari aku ya kok ya, sabar dari aku. Pro-nya mungkin low maintenance. Itu mobil, wah simple banget ya kan. Elektrikalnya nggak ribet-ribet banget lah ya kayak mobil sekarang. Jadi buat kayak, ya mobil sekarang udah tau lah masalah-masalahnya kayak gimana. Ada aja tuh masalah elektrikal apa gitu kan. Nah, mobil Rasterios ini, terutama yang lama-lamanya ya, itu gampang banget, easy to maintain. Nah, Gearbox-nya juga sederhana kan, kalau Gearbox-nya yang juga lama. sederhana, benar. Kalau yang model barunya kan udah dual VVTi. Body valve-nya beda, body valve-nya lebih mahal sedikit. Transmisinya juga agak sedikit, apa ya bahasanya ya, rewel lah ya. Rewel dikit lah kalau yang dual VVTi ya. Iya, VVTi. indikator AT kadang suka kedip ya kan. Kan tadi kan lu bilang katanya bantingannya gak enak. Mungkin Iya. apa karena dia masih Jeep kok modelnya apa gimana? Bisa karena itu. Tapi yang pasti apa ya? Itu mobil kayaknya aneh menurut gua aneh. Nyamannya tuh pokoknya nggak banget lah. Kalau untuk jalan pelan sih oke lah. Tapi kalau udah jalan tinggi, kecepatan tinggi, udahlah isi banyak orang. Nggak enak setirnya langsung. Nggak enak banget. Ah, ini Apa? spare part murah. Di mana-mana ada. Nggak susah ini mobil. 11, 12 sama Avanza kan soalnya. Paling itu aja ya kok. Problem paling sering mobil ini di gigi mundur. Iya, problem seringnya begini mundur. Gigi mundurnya entah itu delay, entah itu jeduk, ya kan? Atau juga delay plus jeduk. Iya, Delay dulu diborong kosong, semuanya. nanti jeduk. Diborong semuanya. Baru dia mau mundur. Heeh. Problem paling seringnya gigi mundurnya. Oke? Oke, paling itu aja. Rasterios sama sih mobilnya ya biasanya ya. Ada duit mau nggak lu beli? Enggak sih, nggak tertarik. Selera lah, selera. Tapi kalau udah ngerasain mesinnya sih, karena kan agak ngeden gimana kayak. Nah, paling itu aja untuk Rasterios, nggak macam-macam ya. Langsung kita masuk yang ketiga kok. Expander Cross. Pro dan kontra, pro-nya dulu deh. Dibanding Rasterios, ini jauh lebih enak. Betul sekali. Expander tuh bawaannya enak. Gue seneng bawaannya Expander sebenarnya. Nyaman lumayan, enak. Untuk ukuran sekelasnya ya, Iya. itu enak. Sekarang aja kalau dikasih opsi, oke, misalnya LMPV deh. Ini kan SUV ya. Kalau LMPV misalnya Avanza, Xenia, Expander, R3, gue pilih Expander Oh. untuk sekarang ya. Kalau ini kan Cross ini kan bodinya ada di tempel-tempel side molding, biar kelihatan lebih gagah, lebih maco. Sebenarnya
basicnya emang expander biasa, expander cross ini. Cuman ya itulah. Sama Matic sama ya. Sama, cuma bodinya ada tempel-tempel sedikit di samping-sampingnya. Kalau gue gak gitu suka yang ada tempel-tempelan gini, gue lebih seneng yang expander aja gitu. Iya. Gak usah ala-ala tempel-tempelan body side molding segala macam, biar kelihatan lebih gemuk ya kan, biar kelihatan lebih keker gitu. Kalau gue sih nggak gitu suka yang cross, tapi kalau untuk expander sih oke sih, menurut gue oke. Nah terus kontranya apa kok jeleknya ini mobil? Jeleknya ya itu tadi, kalau cross gue nggak suka ada tempel-tempelan itunya. Terus apa lagi ya? Ini nggak tahu ya, aku agak lupa inget. Cuma seingat aku sih expander itu tarikan awalnya berat. Paling itu aja sih, cuma tarikan awal berat. Jadi nggak tahu nih kalau misalkan dipakai buat ke daerah pegunungan itu ya sebelum mungkin masih bisa nanjak kali ya. Bisa penggerak depan kok. Ya penggerak depan. Minusnya penggerak depan, kontranya. Jadi kalau buat ketanjakan ya kurang recommended. Iya tadi kan serius Iya, penggerak belakang kan. Nah, ini gearboxnya. Kayak gini gearboxnya penggerak belakang. Penggerak belakang. Kalau expander dia penggerak depan. Jadi kalau misalkan ketemu tanjakan ya pasti beda. Narik beban Jadinya. Paling kontranya itu aja, penggerak depan dan sebenarnya gue suka sih expander, nggak gitu gimana gue suka. Tapi kalau dipakai buat jalan lurusan doang ya dalam kota ya enak, mobilnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Terus pro-nya mesinnya badak kayaknya kok, mesin Matic-nya kayaknya cukup badak. Matic-nya sama dengan R3. Sama kan? Kalau yang AT, kalau yang CVT sama kayak Sienta, sama apa ya, Yaris CVT. Ada lagi nggak kok tambahannya? Bensin nggak irit loh. Oh masa? Iya. Masa? Satu banding berapa? Ingat temen yang punya, yang sering datang sini. Itu aja dia ngeluh, expander ternyata nggak irit-irit amat. Wah seriusan? Iya, 1.9. Wih. 110 kadang. Berarti cc-nya 1,5. 1,5, tapi rasanya kayak cc 2,0 ya? Yang pasti nggak irit-irit banget. Irit banget ya? Baru tahu aku. Iya, nggak tahu. Yang lain yang pernah punya pengalaman expander bisa tulislah konsumsi BBM-nya berapa average-nya. Harusnya 1,5 sih. Mode pemakaian normal ya, bukan sengaja ya. diirit-iritin. Iya. Kan bisa sih sebenarnya kalau kita lagi mode pengen coba nih average-nya paling mentok bisa best-nya dapat berapa. Bawanya tuh diirit-iritin gitu. Ya. Gasnya asal toel dikit ya. Toel. RPM-nya di bawah 2000 dijaga, terus speed-nya paling cuma 60, 70, 80, nggak mau lebih. Ya itu bisa mau dibawa irit-irit. Cuma maksudnya pemakaian normal aja lah. Nggak usah sengaja pakai mode irit, ibaratnya bawa biasa-biasa, lihat average-nya berapa gitu. Kalau punya temen sih sekitar 19, 110. Langsung aja komen, nanti punya kalian expandernya bisa 1 banding berapa sih? Ini aku juga nggak tahu nih bisa 1 banding berapa. Lanjut ya kok. Mobil BRV. Tapi sebentar, kalau kontranya udah banyak, tapi pro-nya sebenarnya juga banyak kok. Kok pro-nya dulu deh, cari pro-nya dulu dong. Mesinnya kan lebih bertenaga dibanding yang lain ya, dibanding Rasteria, Expander atau Suzuki atau XL7 atau apa R3 ya. Lebih irit. Mesin lebih irit juga, lebih bertenaga karena dia CVT juga. Apalagi? Bantingan. BRV. Gue nggak suka bantingannya. Nggak, BRV. Apalagi plusnya gue nggak dapet loh. Nah. Irit, terus bodinya tempel-tempelan juga. Iya. Gue nggak suka. Ini udah balik ngomong ke kontranya langsung. Langsung masuk ke kontra aja. Kalau mau hina-hina itu paling enak. Kalau kontranya kok apa aja? Ini pasti gampang disebutnya. Udah pasti kan lu tahu beltnya. Belt CVT-nya jelek. CVT-nya gampang putus. Hampir semua Honda deh yang selevel dia ya. Ibaratnya BRV, Mobilio, HR-V, Jazz GK5, Brio. Walaupun Jazz GK5, Brio nggak gitu banyak yang putus. Tapi ada juga yang masuk ke sini kan. Tapi paling banyak kan yang BRV, Mobilio, HR-V. Ini paling banyak masuk ke sini. Ini mesin sama gearbox sama. Dengan Jazz juga sama. Kecuali Brio, mesinnya beda tapi Matic-nya sama. Paling sering putus, udah kita jelek-jelekan aja lah. Udah amat dah. Bodinya gue nggak suka ada tempel-tempelan samping. Itu gue nggak suka. Ground clearance-nya juga nggak tinggi. Iya, pendek. Makanya dia tapi stabil kan dipakai buat jalan. Ya, tapi untuk ukuran LSUV low sport utility vehicle harusnya agak tinggi. Mau hina apa lagi? Kayak kakinya? Berisik. Anjay. Bunyi road noise-nya masuk. Ya kan bunyi aspal itu masuk. Apalagi kaki-kakinya juga gampang bunyi-bunyi. Udah, apalagi penggerak depan. Elektrikalnya gampang bermasalah. Biasa apa? EPS. ABS, Airbag mah nggak ini lah, kabel, itu cuma kabel spiral doang biasa. Terus apa lagi? EPS, ABS, Matic,
Nah kalau engine mah oke lah. Ya engine oke. Nah. Engine nggak ada komplain, engine oke banget. Udah. Cuma gue bingung Honda kenapa nggak bisa senyap banget, gue heran. Apanya? Kalau kita feel di dalamnya itu nggak bisa senyap. Oh. Bunyi itu masuk. Apalagi? Udah sih itu aja kok. Udah. Jangan banyak, cukup lah. Udah banyak sih. Nah terakhir kok XL7 Suzuki. Basicnya R3 Ya, kan? basicnya Basicnya R3, tapi gue masih lebih seneng sih XL7. Dia ada varian Alpha, Beta gitu-gitu loh. Ada two-tone, yang atapnya two-tone segala macam. Ya itu udahlah, itu mungkin yang netizen juga udah pada tahu kan. Tapi menurut gue feel bawanya sih enak sih. Enak. Nah, XL7 enak. Buktinya jarang masuk ke sini loh untuk perbaikan. Udah jarang. Itu mau servis di bagian mesinnya juga jarang dan masuk sini. Apalagi ya, Suzuki Pro-nya, oke sih. spare part-nya kuat kok. Oke sih Suzuki. Suzuki Gue pakai Suzuki juga nggak kecewa. Bandel, irit juga lumayan. 114 bisa loh kayaknya. Wah. 114 bisa. Nah, tapi ini bener nggak sih kok? Kalau mobil Suzuki itu spare part-nya harus yang ori. Katanya kalau dipakein yang KW langsung rusak. Memang bagusnya spare part tuh mesti yang asli Yang sih. asli ya? Cuma kan sekarang ini bingung loh. Suzuki itu ada spare partnya made in India, ada made in Indonesia. Yang mana yang bagus? Nggak tahu. Ada beberapa item yang memang made in India yang bagus. Susah sih dicela XL7. Susah ya, susah. Kekurangan susah sih. Paling apa kekurangannya cuma bergerak depan doang kali. Cuma gue nggak tahu ground clearance-nya berapa. Udah paling itu sih, Jepangan aja kan? Jepangan aja udah. Oke, dari kelima tadi, kalau lu pilih apa? Aku dari kelima tadi aku milih Expander. Alasannya lebih sporty, terus mesin enak, terus bandel, entah itu dari mesin Matic itu bandel, terus kelas. Kau pilih apa kok? Gue pilih Expander, tapi kalau bisa gue nggak mau yang cross. Oke. Gue nggak suka yang tempel-tempelan gitu. Yang biasa-biasa aja. Lebih manis menurut gue. Iya. Karena dari dulu memang gue nggak suka yang tempel-tempelan gitu. Kita kayak dibohongin pabrikan. Anjay. Ya kan kita bayar aksesoris loh untuk itu. Ibaratnya gitu loh. Cuma kan balik lagi selera ya. Iya, balik lagi semua selera. Kalau gue sih nggak suka yang tempel-tempelan gitu. Kelihatan lebih gembung-gembung gitu. Nggak mau. Tapi selera lah. Lu suka yang gembung-gembung gitu? Tergantung. Kayak suntik silikon. Enggak suka kalau itu, enggak suka. Tergantung model lah itu, baik lagi nanti. Kalau emang dibikin berisinya bentukannya bagus, ya sikat. Tapi kalau berisinya bentukannya kurang ya kurang. Udah ngawur. Berisi. Dah, paling itu aja untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Surabaya ya kok ya, bisa langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Lontar. Terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah Jabodetabek, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau kalau teman-teman yang tinggal di dekat-dekat Bintaro, bisa langsung aja datang ke Dokter Mobil Domo Transmisi Bintaro yang ada di sana. Dan next mana? Ada di Bandung bulan 11 di Padalarang ya. Asik. Warga-warga Bandung. Apa sih kalau Bandung Kumaha Damang ya? Ya situ orang Bogor. Gak tahu. Takut salah. Udah balik itu aja untuk video kali ini. Domo Transmisi. Running smooth. Domo Transmisi, dokternya Matic.